Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israel merupakan malaikat yang pasti akan mendatangi setiap manusia. Menjelang ajal, malaikat Israel akan melepaskan ruh dari jasad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskannya sebagai malaikat pencabut nyawa. Namun ternyata, di balik tugas yang diemban oleh Israel, ada peristiwa yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Israel sebagai malaikat maut. Peristiwa apa yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Israel sebagai malaikat maut? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Bukan tanpa alasan, malaikat yang dalam Al-Quran disebut Malak Al-Maut ini diberi amanah tersebut. Ada serangkaian kisah yang akhirnya membuat Israel terpilih menjadi malaikat pencabut nyawa. Kisah ini berawal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israel dan 3 malaikat lainnya, yaitu Jibril, Israfil, dan Mikail untuk mengambil tanah ke bumi untuk proses penciptaan Adam alaihi salam. Dalam sebuah hadis mutabar yang dinukil dari Imam Ja'far al-Shadiq, disebutkan bahwa sebelum menciptakan Adam dari tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu memberi kabar terhadap bumi bahwa Allah akan mengambil tanah di sana. Hai bumi, aku akan ciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka ada yang taat kepadaku, dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam surgaku, dan siapa yang durhaka kepadaku, akan aku masukkan dia ke dalam nerakaku. Imam Ats-Salabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah ke bumi. Namun sebelum sempat mengambilnya, bumi memberikan pertanyaan kepada Jibril terkait tujuan Allah mengambil tanah di bumi. Malaikat Jibril kemudian memberi jawaban, karena Allah akan menciptakan manusia, dan Allah memerintahkan Adam alaihi salam dan keturunannya untuk menyembahnya. Setiap yang taat di antara mereka akan berada dalam naungan rahmatnya dan dipersilakan masuk ke surga, sementara dia akan menyiksa siapa saja di antara mereka yang menentang dan tidak taat kepadanya. Penjara jahanam balasan untuk siksaan yang ditimpakan. Ketika mendengar jawaban Jibril, bumi pun memelas dan bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu, agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka. Mendengar sumpah tersebut, Jibril tidak mengambil apapun dari bumi, lalu kembali kepada Allah, dan menceritakan alasan bumi yang bersumpah dengan keagungan Allah, bahwa dia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya. Lantas Allah mengutus 2 malaikat sekaligus, yakni Mikail dan Israfil, untuk turun ke bumi mengambil tanah. Lagi-lagi bumi melakukan hal serupa dengan bersumpah membawa nama Allah. Kedua malaikat ini pun lalu kembali lagi kepada Allah tanpa membawa sedikit tanah pun seperti Jibril. Lalu Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mengambil tanah itu. Namun Israel berbeda dengan 3 malaikat lainnya. Ia langsung memukul bumi dengan pedangnya. Seketika itu bumi bergetar ketakutan. Lantas malaikat Israel mencabutnya segenggam. Meski bumi sudah bersumpah atas nama Allah, namun ia tetap mengambil tanah seraya berkata, "Aku takut menyalahi perintah Allah. Aku sama sekali tak akan melanggar perintah Tuhanku, walau dengan segala perendahan dirimu." Ketika Israel mengambil paksa sebagian dari bumi, bumi pun menangis merasa kehilangan. Kemudian tanah itu dibawa menghadap Allah seraya Allah berfirman kepada Israel, "Mengapa engkau tidak mengikuti sumpahnya bumi?" Israel berkata, "Perintahmu lebih aku ikuti dan aku takuti daripada sumpah bumi." Kemudian Allah berfirman, "Engkaulah malaikat malakul maut." Kemudian Allah memberikan penghargaan kepadanya atas hal tersebut. Dengan alasan inilah Allah memberikan tugas kepada Israel untuk mencabut nyawa hamba-hambanya. Malaikat Israel diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah, hingga barat dan timur dapat dijangkaunya dengan mudah, seperti seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Ia juga sanggup membolak-balikkan dunia, sebagaimana kemampuan seseorang sanggup membolak-balikkan uang.
Sewaktu malaikat Israel menjalankan tugasnya untuk mencabut nyawa makhluk di dunia, ia akan turun ke dunia bersama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Menurut kisah Qabil Akbar, malaikat maut tidak mengetahui kapan tiap-tiap makhluk yang akan mati. Dikatakan olehnya, Allah telah menciptakan Sidratul Muntaha di bawah arsinya, yang mana jumlah daunnya sama banyak dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Jika satu makhluk itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan, maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut. Dari situlah malaikat maut tahu akan datang ajal seseorang, dan ia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Kemudian akan jatuh dua titisan dari arah arsi pada daun tersebut, titisan hijau ataupun putih. Hijau menandakan si mayat akan mendapat kecelakaan, sementara putih menggambarkan dia akan mendapat kebahagiaan. Untuk mengetahui tempat makhluknya mati, Allah telah menciptakan malaikat arham, yang diperintahkan untuk memasuki rahim ibu, dengan debu bumi yang akan diketahui, di mana ia akan mati dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya. Wallahu alam bisawab.